Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya? Semoga dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Pada hari ini Pak Happy akan memberikan materi mata pelajaran fikih, materi sholat jamak dan qashar. Sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, mari kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita akan pelajari diberi kelancaran, diberi pemahaman, dan diberi keberkahan. Allahumma amin. Lanjut saja. Sholat jamak. Sholat jamak adalah menjamak sholat berarti menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Sholat fardu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap umat muslim. Jika seseorang dalam perjalanan jauh, maka diperbolehkan untuk menjamak atau mengqashar sholat. Tetapi untuk sholat yang boleh dijamak ialah sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Kalau sholat subuh tidak boleh dijamak, tetapi dilakukan dalam keadaan apa saja. Allah Subhanahu wa taala telah memberi keringanan bagi hambanya dalam melaksanakan kewajiban sholat dengan cara menjamak dan mengqasharnya. Macam-macam sholat jamak. Macam-macam sholat jamak itu ada dua. Yang pertama, jamak takdim. Jamak takdim adalah menggabungkan antara dua sholat seperti sholat duhur dan sholat asar, dikerjakan pada waktu sholat duhur, atau sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada sholat maghrib. Jamak takdim memiliki 3 syarat, yaitu 1. Dimulai dengan sholat yang pertama, sholat duhur atau sholat maghrib. Yang kedua, berniat untuk menjamak sholat takdim. Yang ketiga, berurutan atau langsung antara dua sholat. Jadi antara sholat duhur dan sholat asar itu dikerjakan dalam berurutan dalam satu sholat. Ketika sudah melakukan sholat duhur, langsung kita melakukan sholat jamak sholat asar. Tuh. Tidak ada selang atau beberapa waktu, itu harus berurutan. Yang kedua, sholat jamak takhir. Jamak takhir adalah menggabungkan antara dua sholat seperti sholat duhur dan sholat asar pada waktu sholat asar dikerjakan. Jadi sholat jamak takhir itu dilakukan pada akhir sholat. Contohnya sholat duhur dan sholat asar dikerjakan pada sholat asar, atau sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada sholat isya. Tapi sebelum melaksanakan jamak takhir pada waktu awal sholat pertama, kita harus niat akan melakukan jamak takhir. Itu jamak takhir memiliki 3 syarat apa saja, yaitu dimulai dengan sholat yang terakhir. 2. Berniat untuk menjamak sholat akhir, berurutan atau langsung antara dua sholat, yaitu tidak ada sela waktunya. Sebab yang membolehkan sholat jamak apa saja. Yang pertama, melakukan perjalanan jauh sekitar 3 farsak atau 80,6 km.
perjalanannya tersebut pun tidak untuk maksiat. Yang kedua, sakit. Sakit merupakan salah satu sebab yang membolehkan kita untuk menjamak sholat. Akan tetapi, tidak semua sakit menjadi penyebab seseorang untuk menjamak sholatnya. Hanya sakit yang memang menyulitkan seseorang untuk sholat di setiap waktunya sajalah yang diperbolehkan. Misalnya, karena mengurangi energinya yang akan menghambat kesembuhannya atau mengakibatkan sakit yang lebih parah. Seperti itu. Kalau cuma sakit pilek ya tidak boleh kita untuk menjamaknya. Hanya sakit-sakit yang berat atau parah. Yang ketiga, haji. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, beliau mengerjakan sholat zuhur dan asar dengan cara menjamak takdim pada waktu sholat zuhur di Arafah. Setelah sampai di Musdalifah, beliau mengerjakan sholat maghrib dan isya dengan menjamak takhir di waktu isya. Yang keempat, hujan. Menjamak sholat karena hujan turun disebut jamak mator. Jamak mator adalah menggabungkan antara dua sholat karena hujan. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah menjamak sholat zuhur dan asar. HR Muslim. Imam Malik mengomentari, menurut hemat saya itu dilakukan sholat saat hujan turun. Kemudian Syafwan bin Sulaim berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu pernah menjamak sholat zuhur dan sholat asar ketika hujan turun dengan lebat. Ahlul kalam. Selanjutnya, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.